Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam bajikan bagi kita semua. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Hari ini kita ada penambahan sedikit materi mengenai rekayasa perangkat lunak eh, yang akan kita bahas. Khususnya kita akan fokus dulu di pekan ini mengenai blogger. Kita sudah beberapa tahap sudah kita lakukan. Kita akan fokus pada Blogger platform yang dimana di dalamnya terdapat konsep HTML, CSS, JavaScript, dan Python. Lalu kita akan gunakan pola environment rekayasa Bloggernya seperti yang sudah kita sampaikan pada sesi sebelumnya. Kita gunakan email, kemudian login di Blogger, kita gunakan artikel sebagai media untuk publishnya, lalu kita gunakan free web host untuk domain hostingnya. Lalu pada fase blogger terhubung dengan do follow teknik, kemudian SEO teknik, kemudian ada backlink teknik. Lalu setelah itu bisa kita lakukan optimasi, kita akan fokus pada Google AdSense, kemudian monetize. Itu yang kita inginkan untuk pola environment. Lalu model pengembangannya kita gunakan apa? Kita menggunakan teknik waterfall, basic teknik, kita gunakan requirement analyze, kemudian kita system design, implementation, integration testing, deployment, and maintenance. Lalu apa yang kita akan lakukan? Kita akan pilih satu framework yang ini familiar dengan Blogger. Ini adalah menggunakan GWT atau Google Web Toolkit, di mana programmer akan fokus pada client code untuk UI, event handler, RPC interface. Kemudian untuk server code, ini akan fokus pada business logic, kemudian database access-nya. Setelah itu terkonsep oleh programmer, kita akan fokus ke GWT tekniknya. Ini biasanya kita gunakan GWT compiler, ada Java atau JavaScript transpiler. Ini fungsinya sebagai apa? Mengubah kode Java menjadi JavaScript plus HTML plus CSS untuk optimasi untuk browser yang berbeda, bisa Chrome, Edge, dan lain-lain. Setelah fase itu kita akan lakukan pola yaitu client browser atau front end, menjalankan hasil JavaScript dari GWT, kemudian interaksi user melalui DOM, kemudian AJAX atau RPC untuk komunikasi ke server. Ini sebenarnya yang terjadi ketika kita melakukan publish something di blog. Kemudian setelah tahap itu server backend ini akan merespon request dari klien, lalu menjalankan logika bisnis khususnya publishnya seperti apa polanya, lalu akses database atau API lain, kita lalu kirim balik dengan JSON atau XML. Lalu penguasaan apa yang dibutuhkan yaitu penguasaan basic XML script. Ini seperti yang sudah diarahkan pada sebelumnya, nanti akan banyak hal yang bisa dilakukan di edit HTML-nya. Ini berada di uh, template ya. Untuk desain theme di pojok kiri bisa Anda klik, ada tampilan seperti ini. Ini penguasaan kita. Lalu desain user interface mau seperti apa? Ini akan kita lakukan spesimen, kita uji cobakan, yaitu logo blog Anda. Ini saya berikan satu contoh, ini ada salah satu logo yang sebut adalah mudah bergerak. Lalu seperti itu untuk poin satunya adalah logonya diberikan, karena biasanya bawaan logo defaultnya adalah logo blogger, maka Anda rubah logo tersebut. Lalu yang kedua adalah mengenai artikel. Artikel tersebut ada 3 keywords nanti yang Anda akan uji cobakan. Kemudian Anda akan membuat 5 artikel ya. Nanti masing-masing artikel terdapat 3 keywords tersebut. Lalu pada sisi kanan, ini ada blog traffic yang Anda harus tampilkan. Lalu di bawahnya ada flyer do follow. Saya berikan satu contoh, nanti ada flyer dari saya. Silahkan ditampilkan, kemudian di backlinkkan pada site yang sudah diarahkan. Nah, itu poin tiganya. Jadi 1, 2, 3 inilah yang akan kita lakukan bersama. Nanti rekan-rekan bisa melihat implementasi tekniknya seperti apa dan hasilnya akan seperti apa. Lalu untuk implementasi user interface, ini hasilnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, logonya akan berubah dalam format PNG, jadi logo blogernya berubah menjadi format perusahaan Anda atau logo Anda. Lalu untuk artikel itu saya berikan satu contoh. Di situ artikelnya bisa menggunakan keywords, nanti bisa dicek sendiri pada link yang sudah saya kirim. Kemudian di sebelah kanan, poin 3 itu ada do follow, ada flyer yang saya tampilkan. Mohon maaf, saya gunakan contoh flyer saya. Lalu pada flyer tersebut, ketika diklik dia akan terhubung dengan satu form pendaftaran. Lalu apa yang detailing SEO yang harus dipahami? Untuk poin yang pertama adalah logo gunakan format PNG dengan penyusutan size pixel di bawah 4 kilobyte. Jadi agar pixelnya memang akan menjadi kecil, tapi presisinya akan dapat karena dibuat square ya, ukurannya sama.
Square itu adalah kotak presisi, misal 2 kali 2. Jadi itu baru bisa kebaca di blogernya. Lalu yang kedua adalah membuat artikel bebas. Masing-masing artikel terdapat 3 keywords tersebut ya. Lalu gunakan keywords publik Lampung yang di backlink pada situs publik Lampung. Lalu gunakan keywords mudah bergerak untuk di backlinkkan pada situs www.mudahbergeraklampung.blogspot.com. Lalu gunakan keyword universitas yang di backlinkkan pada situs https://pmb.umitra.ac.id. Nah, kemudian yang ketiga adalah gunakan do-follow gambar yang sudah diberikan pada gambar di backlinkkan pada Google Form pendaftaran. Nah, template ini yang kita inginkan akan diuji cobakan. Nanti seluruh rekan-rekan akan melakukan implementasi sehingga hasilnya sesuai dengan teori yang akan kita lakukan. Lalu ini hasilnya adalah pengambilan skor untuk 20 atau 100. Ketika terpenuhi semua nilainya adalah 100, tidak terpenuhi nilainya 20. Implementasikan teknik di atas lalu membuat blog site. Secara blog site-nya sudah ya kemarin. Jadi kita akan ambil sesi yang pengambilan implementasi teknik. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.